Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3.1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Ikhlas Lama, yang kedua Farida, yang ketiga Elisa Alfi. Langsung saja analisis deskriptif tabel 1. Statis deskriptif sebagai berikut. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai main ROA sebesar 1,97% dengan standar deviasi sebesar 0,50. Untuk nilai FDR diketahui bahwa FDR memiliki main sebesar 99,07% dengan standar deviasi 1526. Nilai IN diketahui bahwa nilai ROA sebesar 8,86% dengan standar deviasi sebesar 0,87. Berikut adalah tabel ROA. Gambar 1, ROA BUS, UUS, dan BPRS periode 2019 sampai 2020. Yang kedua, tabel FDR. Gambar 2, FDR, BUS, UUS, dan BPRS periode 2019 sampai 2020. Yang ketiga, tabel IN. Gambar 3, IN adalah IN atau dana simpanan wadiah BUS, UUS, dan BPRS periode 2018 sampai 2019. Gambar 1 menunjukkan bahwa ROA dari BUS, UUS, dan BPRS menggambarkan grafik ROA stabil meskipun naik turun tetapi tidak signifikan. Gambar 2 menunjukkan bahwa FDR BUS, UUS, dan BPRS memiliki nilai yang cenderung sama dan cenderung terlihat stabil. Tapi nilai BPRS memiliki nilai yang tinggi dan cenderung tidak stabil pada beberapa waktu. Pada gambar 3 menunjukkan bahwa IN, BUS, UUS, dan BPRS memiliki nilai yang cenderung turun dan pada periode waktu turun secara signifikan. Yang kedua, pengujian multikoliniaritas. Tabel 2, koefisien korelasi sebagai berikut. Pengujian multikoliniaritas dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis data lebih lanjut dilakukan. Pengujian multikoliniaritas dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi bivariat semua variabel yang terlibat dalam analisis. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai korelasi antara bivariat antara nilai ROA dan FDR sebesar 0,850 dan antara ROA dan IN sebesar 0,815. Karena nilai korelasi antara IN dan FDR sebesar 0,974 lebih dari 0,8, maka pada kasus ini terjadi kasus multikoliniaritas. Yang ketiga adalah pemilihan model terbaik. Pada analisis regresi data panel, pemilihan model terbaik dilakukan dengan 3 pengujian, yaitu uji LM, uji Chow, dan juga uji Hosman. Pada tabel 3 menunjukkan hasil pengujian LM. Diketahui bahwa nilai Bruce-Pagan untuk cross-section memiliki nilai probabilitas 0,9716, di mana nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model REM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian LM adalah HO sama dengan model CEM lebih baik dibandingkan model REM, dan HA sama dengan model REM lebih baik dibandingkan model CEM. Karena nilai probabilitas 0,9716 lebih dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan bahwa model CEM lebih baik untuk memodelkan data. Selanjutnya dilakukan pengujian Chow untuk mengetahui model terbaik antara CEM dan FEM. Pada tabel 4 menunjukkan hasil pengujian Chow. Diketahui bahwa nilai cross-section chi-square memiliki nilai probabilitas 0,0263
di mana nilai ini digunakan untuk membandingkan model CEM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Chow adalah HO sama dengan model CEM lebih baik dibandingkan model FEM, dan HA sama dengan model FEM lebih baik dibandingkan model CEM. Karena nilai probabilitasnya sama dengan 0,0263 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Pada tabel 5 menunjukkan hasil pengujian Hausman. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai period random memiliki nilai probabilitas 0,0284, di mana nilai ini digunakan untuk membandingkan model RAM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Hausman adalah HO sama dengan model RAM lebih baik dibandingkan model FEM, dan HA sama dengan model FEM lebih baik dibandingkan model RAM. Karena nilai probabilitas 0,0284 kurang dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Dari hasil tabel 4 dan tabel 5 diketahui bahwa model terbaik yang terpilih adalah model FEM, dan hasil tabel 3 menunjukkan bahwa model CEM yang terpilih. Dari hasil ini disimpulkan model yang paling baik untuk memodelkan data panel ini adalah model FEM. Yang keempat adalah pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan karena model yang terbentuk menggunakan metode least square untuk estimasi datanya. Pengujian asumsi klasik ini meliputi pengujian normalitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian autokorelasi, di mana ketiga pengujian ini harus terpenuhi. Pada gambar 4 menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan metode Jarque-Bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,004599 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Pada tabel 5 hasil pengujian heteroskedastisitas FDR yang memiliki nilai probabilitas 0,0198 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap harga mutlak residual. IN yang memiliki nilai probabilitas 0,0320 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa IN berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Karena FDR dan IN berpengaruh terhadap harga mutlak residual, maka model yang terbentuk terjadi kasus heteroskedastisitas. Pada tabel 6 adalah hasil pengujian autokorelasi. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian autokorelasi. Diketahui bahwa nilai Durbin-Wasson statistik sebesar 0,751 untuk N sama dengan 24 dan K sama dengan 3, IN dan FDR, maka nilai DL dan DU berturut-turut adalah DL sama dengan 1,1010 dan DU sama dengan 1,6565. Karena nilai DW sama dengan 0,751 kurang dari DL sama dengan 1,1010, maka pada model ini terjadi kasus autokorelasi. Yang kelima adalah pengujian signifikansi model. Berikut merupakan tabel 7 yang membahas mengenai hasil estimasi parameter model FEM. Pada
nomor 5 ini akan membahas subbab lagi. Yang pertama mengenai model regresi data panel. Berdasarkan pada tabel yang ketujuh ini, maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut, yaitu rumusnya ROA sama dengan min 6,102 ditambah 0,630 NPF ditambah 0,0003 FDR ditambah E. Angka ini didapat berdasarkan pada koefisien ketiga variabel ini, yaitu yang pertama adalah konstanta. Nilai konstantanya itu sebesar min 6,102 yang dimana menunjukkan bahwa apabila variabel NPF dan FDR 0 atau tidak ada, maka ROA adalah min 6,102. Nilai ini berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS. Yang kedua, koefisien atau B1 untuk NPF. Besarnya nilai koefisien regresi atau B1 sebesar 0,630 dapat diartikan bahwa variabel in mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel ROA. Artinya, in meningkat, maka ROA akan mengalami peningkatan. Lebih jauh, jika NPF meningkat 1%, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,630%. Yang selanjutnya, koefisien atau B2 untuk FDR. Besarnya nilai koefisien regresi atau B2 sebesar 0,0003 dapat diartikan bahwa variabel FDR mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel ROA, yang dimana artinya FDR meningkat, maka ROA akan mengalami peningkatan. Lebih jauh lagi, jika FDR meningkat 1%, maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,0001%. Ini angkanya sebelumnya sudah saya bulatkan menjadi sedemikian rupa. Yang subbab yang kedua membahas mengenai pengujian simultan atau UJF. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel FDR terhadap ROA secara bersama-sama. Hipotesis yang digunakan untuk pada uji F ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, HO sama dengan IN dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Yang kedua, HA sama dengan IN dan FDR berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Berdasarkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai probability dari uji F statistik sebesar 0,030 kurang dari 0,05 atau alfa sama dengan 5%. Ini sebenarnya adalah 0,030. Ini ada kesalahan angka. Sehingga tolak HO. Jadi dapat disimpulkan bahwa IN dan FDR berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Sebaliknya jika nilai probability-nya uji F ini lebih dari 0,05, jadi itu akan menjadi terima HA, atau nanti kesimpulannya adalah IN dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Jadi kebalikannya ya. Yang sebab yang ketiga adalah pengujian parsial uji T. Uji ini digunakan untuk memenuhi pengaruh variabel IN terhadap ROA serta pengaruh FDR terhadap ROA. Hipotesisnya yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama H01, yaitu IN tidak berpengaruh terhadap ROA. Yang kedua HA1 sama dengan IN berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan tabel 7 itu digunakan bahwa nilai probability-nya dari tes statistik sebesar 0,0320 yaitu kurang dari 0,05 atau 5% sehingga menjadi tolak HO1. Jadi dapat disimpulkan bahwa IN berpengaruh terhadap ROA. Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 630, artinya IN mempunyai arah pengaruh positif terhadap ROA dan pengaruh positif yang dihasilkan terhadap signifikan. Yang kedua, H02 sama dengan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, dan HA2 sama dengan FDR berpengaruh terhadap RO2. Ini membahas mengenai yang pengaruh FDR terhadap ROA. Jadi, berdasarkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai probability-nya dari tes statistik sebesar 0,020, itu artinya
kurang dari 0,05 atau 5% sehingga menjadi menolak HO2. Jadi dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA. Dinilai dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,0002, artinya FDR mempunyai arah pengaruh positif terhadap ROA dan pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Probability-nya ini yang di sini, sebentar, yang ini, yang berada kanan sendiri. Selanjutnya mengenai yang terakhir, membahas sebab mengenai koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 itu diketahui bahwa nilai R² yang diperoleh sebesar 0,753 memiliki arti bahwa FDR mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari ROA sebesar 75,3% dan sisanya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Ini angkanya didapat di ini. Bawahnya tulisan mean dependent, kirinya ada angka 0,753,466 sekian. Ya seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 3.1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.